Baiklah ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada sore hari ini kita masih bisa bertemu sini. Yang saya hormati Ibu Sisi sebagai ketua kelompok sekaligus tuan rumah yang tempat kita berkumpul pada sore hari ini. Yang saya banggakan ibu-ibu peserta PKH yang alhamdulillah sudah sempat berkumpul di sini memenuhi undangan saya untuk melaksanakan pertemuan rutin kita, yaitu pertemuan kelompok setiap bulan ya ibu-ibu. Baiklah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat, rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Ya ibu-ibu, selanjutnya selawat serta salam tidak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, hari ini kita akan membahas masalah kesejahteraan sosial lansia ya ibu-ibu. Namun sebelum itu saya akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Coba ibu-ibu siapa yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari pada bulan yang lalu? Baik, Ibu Ani silakan. Masalah? Iya benar, masalah anak-anak Bu ya. Ya. Coba siapa lagi yang masih ingat? Yang lebih lengkap lagi apa yang kita bahas pada bulan yang lalu? Kekerasan pada anak ya. Kekerasan pada anak ya, benar. Jadi ibu-ibu, pada bulan yang lalu kita sudah membahas masalah kekerasan pada anak dan perilaku salah pada anak Bu ya. Nah, apa Ibu kemarin contohnya kekerasan pada anak? Mencubit, menjewer, menendang, memarahi, mendiamkan, membentak ya. Iya, benar Ibu, itu contoh-contoh kekerasan pada anak. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah lansia ya ibu-ibu. Lansia. Coba saya tanya dulu. Di rumah kita atau dalam keluarga kita ada siapa saja ibu-ibu? Ya, ada nenek, kakek, ayah, ibu, anak, cucu. Itu biasanya yang ada di dalam keluarga ibu-ibu ya. Ya. Nah, terkhusus kakek dan nenek, ada juga yang sebut embah, yai ya. Iya, tergantung di daerah masing-masing. Ada yang nyebutnya iye, gede, nenek. Oke. Nah, itu biasanya orang-orang yang sudah tua ya ibu-ibu ya. Iya, setuju kan? Kalau saya bilang nenek, kakek, gede itu adalah orang-orang yang sudah tua. Iya, betul. Jadi kalau orang-orang yang sudah tua itulah yang kita sebut dengan ya betul, lansia ya ibu-ibu. Jadi lansia ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia atau usianya berapa ibu-ibu? 60 tahun. Ya. Ada yang lain? 70 tahun. Ada lagi 50 tahun. Ya benar ibu-ibu. Jadi lansia itu orang yang sudah lanjut usia. Jadi lansia ini kan banyak Bu. Ada lansia pertengahan namanya. Dari umur 45 tahun sampai 59 tahun. Ada lanjut usia.
Lanjut usia itu 60 sampai 74 tahun ya ibu-ibu. Ada lagi orang yang sangat tua atau lansia yang sangat tua, biasanya itu di atas 90 tahun atau bahkan 100 tahun ibu ya, tapi sudah jarang sekarang. Itulah lansia ya ibu. Jadi lansia ini ada dalam keluarga kita dan itu pasti ada ibu-ibu. Karena kita ini akan tua semua, kita punya orang tua, punya kakek, punya nenek, punya ayah, punya ibu. Kalau kita sekarang saja sudah tua, apalagi ayah dan ibu kita, kakek dan nenek kita ya. Jadi lansia itu pasti ada di dalam keluarga. Nah sekarang itulah perlunya kita membahas masalah lansia ini agar kita bisa memperhatikan apa saja yang menjadi kebutuhan lansia. Ya ibu-ibu, kebutuhan lansia ya. Apa saja yang harus kita lakukan dalam menangani, dalam mensikapi perilaku lansia, ibu-ibu ya, yang harus kita lakukan dalam mensikapi perilaku lansia. Karena biasanya lansia ini ibu-ibu itu memiliki sifat-sifat yang sudah berubah ibu-ibu ya. Bahkan ada yang sudah kembali seperti anak-anak lagi. Nah, kenapa ibu-ibu kita harus menghormati lansia? Kenapa kita harus mensejahterakan lansia? Coba, siapa yang tahu ibu-ibu? Ya, karena kita semua pasti tua. Ya, betul. Karena kita semua pasti tua. Yang kata lain, lansia itu adalah kita di masa depan, ibu-ibu ya. Makanya kita harus menghargai, menghormati, dan mensejahterakan lansia. Nah, ibu-ibu, tapi kalau di dalam PKH, ibu-ibu ya, lansia itu orang yang berusia 70 tahun ke atas. Itu dalam PKH, Bu. 70 tahun ke atas. Jadi kalau yang di bawah 70 tahun itu belum dapat bantuan. Yang dapat bantuan itu mulai dari 70 tahun ke atas. Nah, lansia ini ibu-ibu itu diatur dalam undang-undang itu. Jadi kita mensejahterakan lansia ini sudah diatur dalam undang-undang. Itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998. Jadi di dalam PKH lansia itu dapat bantuan ibu-ibu, bantuan lansia dan disabilitas. Itu namanya komponennya kesejahteraan sosial. Itu 2.400.000 setiap tahun. Ya. Jadi lansia ini baru dimasukkan ke dalam PKH itu tahun 2017 kalau saya tidak salah ibu-ibu ya. Dulunya komponen PKH itu cuma 2, komponen pendidikan dan komponen kesehatan. Nah, karena mengingat pentingnya memperhatikan lansia, maka ditambahlah komponennya itu satu lagi, yaitu kesejahteraan sosial. Jadi lansia yang dalam PKH itu berusia 70 tahun ke atas ya ibu-ibu. Nah, mengapa kita harus peduli pada lansia ibu-ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, karena lansia adalah kita di masa tua ya ibu-ibu ya. Jadi ibu, kalau di dalam undang-undang kenapa kita harus peduli pada lansia? Yang pertama, lansia itu juga memiliki hak-hak kehidupan ya ibu-ibu. Selayaknya kita, sama seperti kita memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Kemudian di Indonesia ini terjadi meningkatnya jumlah lansia yang terlantar ibu-ibu ya, yang terlantar, yang tidak diperhatikan. Banyak lansia itu yang sudah jompo, terlantar ya ibu-ibu ya, tidak diperhatikan oleh keluarga. Kemudian lansia itu kan orang yang sudah membesarkan kita ibu-ibu dengan penuh kasih sayang. Jadi kita juga harus memperhatikan kesejahteraan lansia. Karena dulu kita waktu kecil, orang tua kita lah yang merawat kita, mengasuh kita dengan kasih sayang.
Sekarang mereka sudah tua, giliran kita untuk merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai disia-siakan. Ya, ibu-ibu ya. Oke. Kira-kira ibu-ibu setuju tak kalau ayah ibu kita yang sudah tua itu kita kirim ke panti jompo? Kan nggak mungkin bu ya, nggak masuk akal kan. Jadi kita sebagai anak, kita lah yang harus merawat lansia orang tua kita, ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu biasanya yang di rumahnya ada lansia ya bu ya. Apa bu permasalahan yang biasanya dihadapi dalam merawat lansia ini ibu-ibu? Ya, Ibu Salma sering marah-marah tak jelas bu ya. Ya, namanya juga orang sudah tua bu ya. Apalagi siapa lagi? Ibu Rohimah. Oh, sudah pikun bu ya. Lupa kadang-kadang bu ya dia ya. Oh gitu. Ya, dia lupa bu ya. Sudah sholat atau belum dia lupa bu. Sudah makan atau belum dia lupa bu ya. Ya biasanya pikun itu namanya bu ya. Oke. Nah, kadang-kadang kan bu lansia ini kan ada yang sudah sakit-sakitan, yang sudah jompo ya. Nah itu kan biasanya bu itu panca inderanya itu sudah tidak bagus lagi. Penglihatannya sudah rabun, telinganya sudah tidak jelas lagi mendengar. Kemudian perasaannya ibu lansia ini sangat sensitif. Mereka itu sangat mudah merasa. Jadi mereka itu sering mengalami trauma-trauma gitu, sakit hati gitu bu ya. Jadi kalau kita tidak sabar dalam menghadapi lansia, ini akan berakibat kepada mereka. Mereka akan mengalami shock-shock gitu ibu ya. Nah, jadi kita harus penting sekali memahami ibu kondisi-kondisi lansia itu, kondisi fisiknya, kondisi mentalnya maupun kondisi kerohaniannya ya ibu-ibu ya. Jadi biasanya bu kalau dari fisik mereka itu biasanya sudah renta kan, kulitnya sudah keriput, kemudian gangguan gerakan, misalnya ada yang sakit lutut, sakit siku ya bu, sudah tidak bisa tegak lagi, ada yang cuma bisa duduk, ada yang cuma bisa baring. Dan namanya juga orang sudah tua, makanya kita harus sabar menghadapinya ibu-ibu ya. Kemudian biasanya ada yang sudah gangguan kencing, biasanya mereka tidak sadar kencing sendiri, kadang-kadang makannya kasur basah, tempat tidur basah kan mereka kencing. Ya namanya juga orang tua kan, kita harus sabar, tidak boleh marah-marah sama orang tua, tidak boleh membentak ya ibu-ibu ya. Oke, itu kondisi fisiknya ibu-ibu. Nah sekarang bagaimana kalau kondisi psikis itu mental ya ibu-ibu. Biasanya mental orang-orang yang sudah tua itu mereka itu mudah depresi. Tahu ibu-ibu depresi itu cemas, ketakutan ya. Ya mereka itu kadang-kadang tuh memikirkan kita, ya kan, mereka cemas itu memikirkan kita padahal kita baik-baik saja. Nah itu ibu-ibu ya, mereka itu saling mencemaskan hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal kan gitu kan. Kemudian perubahan perilaku, misalnya sering murung, sering diam, tidak mau diganggu ibu ya. Kemudian mereka itu galak marah-marah tidak jelas kan gitu. Kemudian kalau permasalahan rohani, biasanya mereka itu ada yang malah berubah dari jarang beribadah, ada juga yang malahan tambah rajin ibadah semakin tua gitu bukan. Ada juga yang jadi takut mati kan, seperti itu kan, ada juga. Tapi kalau orang itu semakin kuat kerohaniannya, keimanannya, maka mereka itu akan semakin tegar dalam menghadapi hari-hari tuanya ibu ya. Tuh. Nah, sekarang bagaimana cara kita melayani lansia? Nah, yang pertama, kita itu harus sering-sering meluangkan waktu untuk bercerita sama mereka, mendengarkan cerita-cerita mereka. Nah, mereka itu senang sekali kalau kita mendengarkan cerita-cerita mereka ya. Kadang-kadang tuh kalau ketemu mereka tuh mau cerita, besok ketemu cerita itu lagi, besok ketemu cerita itu lagi ya. Namanya juga orang tua kan. Makanya kita harus sabar ibu-ibu menghadapinya ya.
Nah itu. Kemudian kita juga tidak boleh membesar-besarkan masalah. Misalnya orang tua itu memecahkan piring atau memecahkan gelas, ya sudah, kita hal maklum aja, jangan dibesar-besarkan masalahnya ya ibu-ibu ya. Nah itu. Kemudian kita harus menghormati lansia, menghargai orang tua, bersikap sabar, tidak boleh marah-marah. Kemudian memberikan kasih sayang, menjadi pendengar yang baik, ya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian melakukan pendekatan pribadi. Nah, dengarkan, minta nasihat sama mereka. Mereka tuh senang sekali kalau kita datang minta nasihat dengan mereka kan gitu. Kemudian memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif, bersifat sosial, misalnya senam lansia kan, membiarkan mereka berjalan-jalan di halaman-halaman rumah gitu kan. Jadi mereka itu akan senang sekali kalau kita memperlakukan mereka itu selayaknya mereka memperlakukan kita gitu kan ibu ya. Nah itu. Nah yang jadi perhatian kita, jangan sampai kita itu ada lansia yang terlantar gitu Bu ya. Jadi mengapa pemerintah memberikan bantuan PKH untuk lansia khususnya kan? Nah itu agar lansia itu terpenuhi kesejahteraannya. Jangan sampai lansia itu terlantar ya ibu-ibu ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu, silakan kita diskusikan apa yang jadi permasalahan, apa yang menjadi pengalaman dalam merawat lansia. Silakan ibu-ibu. Oke, belum ada ya. Oke, nah sekarang ibu, kalau kita misalnya menemukan lansia-lansia yang terlantar, bagaimana kalau kita menanggulanginya atau rujukan kemana seandainya ada lansia sakit kan? Itu yang pertama itu puskesmas atau rumah sakit, itu menjadi rujukan kalau mereka sakit. Kemudian kalau seandainya lansia itu tidak punya keluarga, maka kita rujuk ke panti lansia atau panti jompo. Kemudian kita bisa menghubungi dinas sosial atau kelompok keagamaan yang peduli lansia ya. Kemudian ini ada juga yang namanya pendamping lansia ya. Kemudian lembaga masyarakat yang peduli lansia. Nah itu lembaga-lembaga yang bisa kita hubungi, yang bisa kita rujuk untuk menangani permasalahan-permasalahan lansia. Oke ibu-ibu, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan semuanya sudah hadir, semuanya bisa mengikuti dengan baik ya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dalam merawat, menjaga dan memperhatikan kesejahteraan lansia ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dan bahkan di dalam masyarakat ya ini ibu ya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.